Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, Ramadan seringkali dimaknai sebagai bulan harmonisasi keluarga karena sebagian dari umat Islam seringkali menjadikan bulan Ramadan sebagai alasan untuk mudik pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama dengan keluarga, kerabat, sahabat maupun teman sebaya. Nah, namun di sisi lain juga seringkali masih terjadi adanya perdebatan kecil seperti halnya memperdebatkan soal bagaimana waktu datangnya berbuka puasa atau kapan dimulainya bulan Ramadan ataupun seringkali kapan waktu datangnya hari raya. Nah, perdebatan kecil inilah yang seringkali akan menjadi perpecahan. Nah, lalu bagaimana ajaran agama Islam menilai sebuah ukhuwah Islamiyah? Nah, pada kesempatan sore hari ini pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan bersama-sama nih mengkaji tema yang menarik sekali, yakni mengenai tentang ukhuwah Islamiyah. Dan sudah kami hadirkan untuk Anda narasumber yang Masya Allah luar biasa sudah hadir di samping saya. Ada Kiai Haji Abdul Muhaimin yang merupakan koordinator FPUB Yogyakarta sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummahat Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yai? Sehat? Alhamdulillah semakin sehat kita berpuasa. Masya Allah, sehat bahagia gitu ya, semangat juga semangat, ya tentunya ya. Baik, Yai, terkait dengan tema kita sore hari ini Yai, terkait dengan ukhuwah Islamiyah nih, seringkali ukhuwah Islamiyah ini sering dimaknainya hanya untuk umat Muslim saja, karena kan ukhuwah Islamiyah gitu ya. Lalu bagaimana nih memaknai ukhuwah Islamiyah sendiri dalam kajian ajaran agama Islam terutama yang ada di Quran Yai? Monggo silahkan Yai. Alhamdulillah para pemirsa TVRI Yogyakarta yang saya hormati dan saya cintai. Sebetulnya secara historis keberhasilan paling fenomenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan di tengah-tengah kondisi multikultur, baik itu agama, budaya, kemudian juga strata sosial. Keberhasilan yang paling fenomenal itu justru al-ikha, mempersaudarakan. Ya, persaudaraan. Persaudaraan. Al-ikha, mempersaudarakan dari perbedaan suku, perbedaan agama, mungkin juga perbedaan indigenous belief, kepercayaan lokal. Kemudian dipersaudarakan menjadi sebuah tema yang paling final, innamal mu'minuna ikhwatun. Itu ada kata-kata kalimatul hasyr namanya kalau dalam bahasa Arab. Sesungguhnya tidak ada lain. Kalau sesama muslim apapun perbedaannya, perbedaan ibadah, perbedaan mungkin konsep-konsep teologi, mungkin juga itu tidak ada lain, semua harus menjadi saudara. Disitulah persaudaraan yang borderless ya kalau hari ini, tidak ada batas. Betul. Ya, tapi kemudian ketika Nabi berpindah ke Madinah, konsep itu kemudian menjadi berkembang lebih luas lagi, bukan sekedar sesama Muslim. Ya, maka ukhuwah Islamiyah itu bukan sekedar sebatas persaudaraan sesama Muslim, tapi ukhuwah, konsep ukhuwah yang dirumuskan oleh umat Islam dalam perkembangan di Madinah, yaitu ada ukhuwah sesama Muslim, ada ukhuwah watoniyah sesama negara. Kalau dulu ya mungkin karena belum ada negara ya secara regional gitu lah. Kemudian ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Semua di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis maupun praktek-praktek yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaybiyah, yang paling final adalah Madinah Charter, Piagam Madinah. Di situ sangat terlihat sekali betapa Rasulullah memiliki semacam karakter keterbukaan, menerima perbedaan, bukan hanya menerima, justru merayakan perbedaan itu menjadi sebuah kehidupan bersama yang
integratif tapi sekaligus komplementer, saling. Bahkan kalau ada yang orang luar mau menyerang Madinah itu bukan sekedar musuhnya Rasulullah, tapi musuh bersama dalam perbedaan-perbedaan itu. Itulah keberhasilan al-ikha, persaudaraan. Yang hari ini ya kita sebetulnya prihatin menjadi rentan, sangat fragil dengan isu-isu sektarian, ya. Baik itu isu sektarian tentang nasab Ba'lawi, ya. Isu-isu sektarian tentang teologi, perbedaan-perbedaan misalnya dengan sedikit-sedikit kemudian musyrik, sedikit-sedikit bid'ah. Ini kan hal yang sebetulnya sangat periferia, sangat pinggiran. Mari kita puasa ini kita betul-betul mengendapkan diri dan meresapi serta memaknai dalam makna-makna yang lebih akseleratif bahwa semua sesama muslim itu saudara, semua warga bangsa ini juga saudara. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Oke, baik, Yai. Kadang ukhuwah Islamiyah ini yang harusnya perlu ditekankan di bulan suci Ramadan ini, khususnya di bulan Ramadan. Nah, itu mengapa, Yai? Apakah nanti hanya bulan terkhusus di bulan suci Ramadan saja, atau mungkin seharusnya gitu ya, Yai ya? Di luar bulan Ramadan juga harus menjaga ukhuwah ini, Yai? Ya mungkin Ramadan menjadi milestone, menjadi batu pijak pertama untuk kita membangun kehidupan setelah puasa. Nyatanya kita ada Syawal. Betul. Nah, tapi sekali lagi ada isu-isu sektarian, Syawalan nggak ada dalilnya, ya semua itu jangan dilihat dari fikih lah. Betul. Ada dilihat dari kebutuhan kemanusiaan. Saya yakin wacana kemanusiaan itu jauh lebih luas daripada sekedar fikih. Ya. Bahkan dalam praktek-praktek fikih klasik, kadang-kadang nilai kemanusiaan itu jauh melampaui aturan-aturan hukum. Kalau dalam fikih namanya ad-darurat tubihul mahdurat. Ya. Contohnya gimana? Ya misalnya ketika orang akan mati, yang ada di situ hanya daging anjing, ya kita makan daging anjing atau daging ular. Tapi ya secukupnya saja, jangan kemudian berlebih-lebihan. Itu kan sebetulnya banyak sekali dalil-dalil yang itu merupakan kalau dalam bahasa hukum semacam klausul escape. Ada klausul-klausul yang kita bisa memanfaatkan kondisi emergensi itu untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan yang paling penting menjamin kemanusiaan. Kemanusiaan, ya, gitu ya, perlu digarisbawahinya. Sangat perlu karena penghargaan Al-Quran atau penghargaan Islam terhadap kemanusiaan itu ketika saya dalami itu paling final dibanding dengan ajaran-ajaran lain maupun konsep-konsep modern hari ini. Ya. Oke, tapi dalam realitas hari ini nih ya, seringkali masih ada kita lihat perbedaan-perbedaan yang justru memicu adanya perpecahan nih ya. Lalu bagaimana nih kita sebagai orang muslim sendiri memandang perbedaan ini di tengah ukhuwah ini ya, supaya kita juga tidak termasuk menjadi golongan orang-orang yang menjadi perpecahan itu. Kadang kan sekarang yang sering fenomena-fenomena yang sering kita lihat juga bahwasanya sangat mudah untuk mengkafirkan dari golongan kita sendiri juga gitu ya. Yaitu algoritma digital itu memang kejam. Ketika kemudian kita terbawa pada algoritma digital yang sangat ekstrim, dan ini sekarang banyak sekali. Bahkan ada fitur baru namanya Thread. Thread, ya. Nah, itu isinya hanya mengkafir-kafirkan. Nah, yang menguasai fitur baru Thread ini dibanjiri oleh postingan-postingan daripada orang-orang yang sangat ekstrim. Semua kafir, semua bid'ah, semua musyrik itu. Karena saya juga sering mengikuti itu, mengikuti postingan-postingan yang sangat ekstrem itu. Nah,
sebaiknya ketika kita berada pada situasi arus algoritma digital semacam itu, kita harus mencari sumber-sumber yang lebih valid, sumber-sumber yang lebih kredibel dari ulama-ulama yang punya sanad. Sanadnya jelas itu ya. Misalnya saya sering membuka fatwa-fatwa ulama Mesir, karena kebetulan anak saya juga ada lama di Kairo gitu ya. Lalu saya sering buka misalnya Ramadan Al-Buti, yang fatwa-fatwanya sangat lunak, sangat luas. Tapi itu anomali sejarah kadang-kadang seperti itu. Orang-orang yang sekelas Al-Buti yang begitu toleran ternyata juga dibunuh. Martin Luther King yang juga berjuang untuk persaudaraan, penghapusan ras hitam juga terbunuh. Ini makanya ya tergantung titik berangkat kita. Kalau titik berangkat kita memang punya konsep ukhuwah Islamiyah, ya, persaudaraan sesama bangsa, persaudaraan sesama agama, dan persaudaraan sesama manusia, kita akan banyak mencari referensi-referensi yang lebih valid. Lalu bagaimana nih Yai untuk membendung dari dampaknya bagi umat jika ukhuwah Islamiyah ini melemah, Yai? Memang itu satu masalah, bukan hanya masalah Indonesia ya. Saya kira masalah secara global ya. Dengan dinamika-dinamika konfliktual di Timur Tengah ini juga seringkali mendorong kita terbawa arus-arus ekstremisme ke arah-arah yang lebih menyukai kekerasan, bahkan sampai juga penghilangan hak-hak kemanusiaan. Dan sebaiknya bagaimana kita menghadapi itu? Saya rasa yang lebih penting tetap kita berpegang teguh pada ajaran-ajaran asli Al-Quran. Dengan elaborasi-elaborasi yang memadai. Ya, karena kadang-kadang kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah itu justru jebakan-jebakan Batman kalau hari ini. Jebakan-jebakan yang menyebabkan kita menjadi semakin eksklusif. Saya sering mengatakan kepada teman, ketika orang lain bergaul dengan orang yang berbeda mengalami semacam trauma, ketakutan. Justru ketika saya bergaul dengan orang yang berbeda, saya merasa diperkaya. Bisa gitu ya? Iya. Diperkaya dalam arti saya bisa menghargai mereka, tapi saya semakin meyakini bahwa ajaran Islam ternyata paling unggul dibanding ajaran yang lain. Itu pengalaman saya karena di pesantren saya itu tamu saya sudah 70 negara. Masya Allah, luar biasa sekali. Mulai dari beda agama sampai tidak punya agama. Wow. Ada yang menginap 2 bulan, 1 bulan, seminggu, dan lain sebagainya. Ya, berarti kasih sayangnya Yai ini benar-benar sudah mendarah daging dan bahkan kemanusiaan itu. Karena Allah mengatakan walaqad karramna Bani Adam. Ada 3 stressing kalau di bahasa Indonesia, dan pasti, sungguh, benar-benar, pasti, sungguh, benar-benar, saya Tuhan, saya muliakan Bani Adam. Bani Adam siapa? Mereka yang berbeda agama, Bani Adam bukan? Mereka yang kaya, Bani Adam. Betul. Mereka yang miskin, Bani Adam. Tidak ada segregasi apapun. Belum lagi nanti kalau kita tinju secara tasawuf. Tinju secara tasawuf, oke. Ini lebih. Oke, baik. Yai, kita akan jeda dulu, Yai. Ini sangat menarik sekali. Terlalu asik ya? Iya. Nah, oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Cahaya Ramadan. Iman dan takwa, sempurnakan ibadah, meraih kemenangan, cahaya Ramadan. Ya, pemirsa.
Pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, Anda masih tetap setia bersama kami tentunya di Cahaya Ramadan dan juga masih dengan narasumber yang Masya Allah luar biasa sekali ya, yang tadinya sudah memberikan spill juga untuk kita semua kalau sudah didatengin dari 70 negara yang datang ke pondok pesantrennya. Dan ini akan semakin menarik lagi pemirsa ya, kita akan kulik bersama terkait dengan bagaimana ukhuwah Islamiyah ini harus tumbuh mendarah daging di diri kita. Oke, Yai, tadi menarik sekali Yai, sebelum kita jeda, masih ada koma ya Yai, belum titik. Tadi Yai menyebutkan bahwasanya kita ini satu darah, satu dari Adam ya, dari Bani Adam. Nah, lalu bagaimana nih Yai ketika kok bisa nih kita tuh sama-sama dari Bani Adam, kita sama-sama lahir dari bapak dan ibu yang sama, yaitu Adam dan juga Hawa, tapi kenapa bisa berbeda-beda ya? Ya kalau perbedaan kan dari sononya, kita nggak mungkin mengobsesikan kita sama. Saya suka bercerita, anak saya itu 8. Ya. Cetakannya sama, bahan bakunya sama. Dari pabrik yang sama juga ya? Sama, ternyata berbeda. Maka kita harus kembali ketika ada perbedaan itu kembali kepada ajaran. Baik ajaran secara normatif itu tadi, bahwa Tuhan sangat memuliakan manusia tanpa perbedaan kelas ya. Apalagi kalau kita bicara dari sisi tasawuf. Ya. Menurut Asy-Syaikh Abdus Somad Al-Palimbangi, itu ulama tasawuf era Sriwijaya Islam. Ya. Beliau mengatakan bahwa manusia itu karya final dari kesempurnaan kamaliyahnya Allah dan jamaliyahnya Allah. Karya final dari kesempurnaan dan keindahan Allah itu dituangkan dalam penciptaan manusia. Itu semacam masterpiece-nya kalau kita bicara Leonardo da Vinci gitu ya. Manusia itu adalah lukisan apa itu? Mona Lisa. Mona Lisa. Masya Allah. Ya. Lukisan paling indah, karya paling indah Tuhan itu adalah manusia. Maka manusia nggak layak disubordinatkan. Ya, dengan segala plus minusnya. Belum lagi kalau kita bicara teologis, ya, di kitab Dzaqaiqul Akhbar. Hanya manusia yang ketika akan dicabut ruhnya, itu malaikat Israel Exius. Maaf, saya tidak berhak mencabut nyawamu. Karena ketika nyawa itu melekat pada tubuhnya, itu ditiupkan langsung oleh Allah. Jadi di tempat saya semua saya hormati. Mungkin bisa panjenengan bisa cari di Google. Ada pesantren Waria Al-Fatah. Itu yang ngasuh saya. Ya tentu ada kontroversi. Masa Waria dipesantrenkan gitu ya? Ya kadang-kadang juga absurd. Ketika sedang ke sana, emang gak kiai. Ketika azan keras sekali cantik, ternyata orangnya pakai mukena, pakai luku. Kenapa? Saya melihat itu bukan dari fikih, dari tasawuf. Ya. Mereka punya hak dan punya kewajiban keagamaan. Perkara salatnya seperti apa, Allah kan tidak melihat bentuknya. Ya. Mungkin lebih khusyuk mereka dari sampean yang pakai mukena dengan rinda yang bling-bling. Ya. Dan ketika saya selenggarakan pembaca Al-Quran, yang membaca Al-Quran itu dengan dandanan perempuan yang cantik sekali, padahal dia waria. Nah, cuman persoalannya kan tidak semua kiai mau berkotor-kotor tangan di situ, itu misalnya ya. Itu penghargaan saya terhadap kemanusiaan dalam konsep Islam. Maka ya hal-hal yang kecil, yang very-verial, perbedaan fikih, perbedaan ritus, perbedaan itu bagi saya no problem. Ya. Bahkan
perbedaan teologi pun saya nikmati sebagai sebuah pengalaman spiritual saya untuk memperkaya diri bagaimana saya harus menghormati manusia. Ciptaan paling final dari kesempurnaan dan keindahan Allah ada di situ. Kalau nggak berbeda nanti nggak seru ya. Nanti keliru istrinya yang mana itu. Makanya semakin indah karena perbedaan Semakin ya. indah. Saya merayakan perbedaan. Oke, ya baik, Yai. Sesama dengan agama lain pun kita juga harus saling menghormati, apalagi sesama kita sebagai umat Muslim sendiri. Oh gitu iya, ya, Yai, ya. jelas. Nah, yang sering kita jumpai nih, Yai, ketika di bulan Ramadan tadi saya sudah memberikan clue juga di awal bahwasanya kadang tuh sering masih di sesama Muslim sendiri sering memperdebatkan kapan waktu berbuka puasanya yang berbeda-beda, kemudian kapan waktu memulai awal Ramadan, bahkan memulai kapan hari raya itu sering menjadi perbedaan dan juga perdebatan di antara kaum muslimin sendiri. Nah, untuk menyikapi hal seperti ini seperti apa ya? Itu juk saya, pikniknya kurang jauh, Pikniknya kurang jauh, iya betul. kopinya kurang kental. Jadi semakin saya kemana-mana, alhamdulillah, oh perbedaan itu indah. Tanpa harus menjadikan kita sesak napas, apalagi sampai mengkafirkan orang yang berbeda, kok kayak Tuhan sendirilah. Ya. Pengetahuan kita terbatas, otoritas kita untuk menjudge orang lain juga ada koridornya. Ketika kita mengkafirkan orang lain, sebetulnya dia sendirilah yang kafir. Itu kan kata Nabi. Jadi kita harus hati-hati. Karena 4 jari menunjuk yang Nah, lain ya. 4 jari menunjuk diri sendiri ya. Ya, itu. Jadi. Apalagi soal ibadah juga nih ya, seringkali kalau terjadi di bulan suci Ramadan ini terkait dengan sholat ibadah taraweh misalnya taraweh. gitu ya, ada yang 4, ada yang 21, ada yang 1 dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang sering menjadi bentrok sedikit yang nanti waktu pas Lebaran baru maaf-maafan gitu ya. Nah mungkin ini bisa dijelaskan ya, tapi kita harus jeda dulu setelah yang satu ini. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Cahaya Ramadan. Sempurnakan ibadah, meraih kemenangan, cahaya Ramadan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami tentunya di Cahaya Ramadan, dan tentunya juga masih bersama dengan narasumber yang Masya Allah luar biasa, ada Kiai Haji Abdul Muhaimin, dan juga masih dengan tema yang sama terkait dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, tadi masih koma, Yai, belum titik ya, dan masih tanda tanya juga. Tadi pertanyaan saya terkait dengan bagaimana Yai untuk menyikapi ketika bulan suci Ramadan yang seringkali datang perbedaan-perbedaan dan perdebatan juga di antara kaum muslimin sendiri terkait dengan sholat tarawih yang berbeda-beda gitu, seperti apa ya? Sebetulnya saya jenuh berbicara itu. Karena itu tema yang sudah 100 tahun nggak selesai, ya kan? Betul. Setiap ada momentum itu ribut itu. Nanti ada momentum Natal ribut lagi. Ada momentum ini ribut lagi. Ngapain kita ini? Ya. Apa sebetulnya yang ada di situ? Ya itu tadi, kita kurang pergi jauh, ya kurang piknik, ya kurang piknik, kopinya kurang kental, kita kurang refreshingnya kurang, ya wawasannya sangat terbatas. Ya. Perbedaan itu dari sononya kok. Ya. Tinggal kita pilih ya mana yang kita yakini. Ya. Baik kita yakini dari sisi keilmuan yang valid, ada syaratnya, sumber-sumbernya thiqah, sumber-sumbernya memang dipercaya gitu, atau kita hanya berguru pada Syekh Google, persoalannya itu. Nah, ini persoalan ya. Iya, Ustadz YouTube. Nah, Ustadz YouTube. Nah, kalau seperti saya yang memang sejak kecil nyantri dengan referensi kitab-kitab yang istilahnya itu muktamad. Kalau di pesantren itu kan level kitab itu kan ada muktamad. Muktamad itu kitab yang harus kita yakini kebenarannya. Ada muktabar, referensi-referensi yang kira-kira bisa memperkaya yang muktamad ini karena perkembangan ilmu. Ada yang ghair muktamad. Ghair muktamad itu referensi-referensi bebas yang memang nggak jelas sumbernya, hanya karena muncul, diviralkan karena perbedaan-perbedaan. Ya. Yang perbedaan itu di belakangnya sebetulnya juga ada bohirnya. Apalagi di era sekarang. Apalagi di era sekarang. Lebih mengikuti yang viral itu yang sering banyak. Dan viral itu kemudian
monetisasinya juga tinggi. Betul, apalagi yang udah centang biru ya. Nah, jadi kita sendiri sebetulnya yang belum matang. Kalau sudah matang ngapain diomongkan? Ya. Aku meyakini ya sudah ini saya kerjakan. Gitu. Dan saya biasa. Ya. Saya sholat nginap di kantor LDI ya pernah. Ya. Karena bagi saya sholat di sini boleh kok. Ya. Sholat di lapangan pun boleh. Sholat di pinggir jalan boleh. Hadisnya jelas. Wa ja'alal arda kullaha masjidan. Allah menjadikan semua bumi ini bisa untuk bersujud. Oke. Kalau itu ya enak sholat di mana-mana. Oke, baik Yai. Terakhir Yai sebagai penutup, apa nih pesan Yai untuk umat Islam agar ukhuwah itu tetap terjaga supaya tidak ada perpecahan lagi Yai? Ya, ini penting sekali untuk menjadi pegangan. Mari kita tetap komitmen kembali kepada Al-Quran yang sebenar-benarnya, bukan hanya menjadi jargon. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin itu ikhwah, Yes. tidak ada lain. Yang beda aliran, beda partai, tidak ada segregasi. Itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka perbaikilah, selalu perbaiki hubungan-hubungan persaudaraan itu ketika mengalami degradasi-degradasi oleh karena dinamika kehidupan ini. Ya. Caranya ya nanti kalau Lebaran kita saling memaafkan tapi bukan seremoni. Jangan cuma dijadikan maafan untuk sekali ya. Tapi betul-betul ya kita memaafkan perbedaan itu dan tentu yang paling penting jangan diulangi. Karena kerusakan atau pertentangan itu sesuatu yang sangat toksik dalam kehidupan kita. Baik Yai. Terima kasih Yai atas ilmunya dan juga pencerahannya. Mudah-mudahan setelah menyaksikan Cahaya Ramadan hari ini bisa menjadi glowing semuanya, glowing secara iman juga yang paling penting ya Yai ya, dan juga menjadikan Ramadan sebagai bulan refleksi untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama manusia. Akhirnya saya Nur Masinta mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.